kunci pendidikan itu ya sebenarnya di orang tua itu sendiri, ya bukan di sekolah. Maka kurang tepat kalau orang tua kemudian yang penting sudah sekolah anaknya di sekolah Islam, taunya anaknya beres, gitu. Taunya anaknya sudah bagus. Belum. Sekolah-sekolah ini hanya sebagai alternatif ketika orang tua tidak memiliki kemampuan itu. Pengen ngajarkan anak menghafal Quran, orang tuanya belum hafal Quran. Pengen ngajarkan anaknya bahasa Arab, orang tuanya belum tahu bahasa Arab. Pengen ngajarkan agama lebih dalam, orang tua cekak ilmu agamanya. Disitulah fungsi sekolah sebagai alternatif orang tua yang hal-hal tidak dimiliki oleh orang tua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah kita ketemu di podcast Roti. Ruang obrolan tentang inspirasi, tapi ini edisi spesial Ramadan. Dan di edisi spesial Ramadan sebelumnya kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Oh betul, 1443 ya. Iyalah, kan? Iya betul ya, Ustaz. Iyalah. Nanti takutnya salah tahun ini. Betul. Kan baru Muharram kemarin. 1443 Hijriah. Dan alhamdulillah di episode nggak ada mohon maaf. Biasanya gitu kan, selamat menunaikan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan batin. Belum ya? Ini boleh lah ya, Ustaz, minta maaf ya, Ustaz. Banyak salah kita Ustaz, khususnya Ustaz ya. Dan alhamdulillah di episode perdana podcast Roti edisi Ramadan kali ini kita mengundang guru kita Ustaz Abu Saib Hafizullah Ta'ala yang insya Allah seperti biasa kita di podcast Roti ya Bang Jiang. Ya, tapi kita disclaimer dulu ya, ini kita syutingnya malam, makanya ada minum, ada malam dan sebelum Ramadan. Ramadan, jadi ada minum, ada taiso, ada kopi, jadi jangan sampai nanti ada. Oh itu bukan makanan. Ini buat hand sanitizer. Baik. Oke, ya gimana? Seperti biasa di podcast Roti MAM tentunya kita berusaha menyajikan konten-konten atau sosok-sosok yang insya Allah mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk lebih baik dalam kehidupan kita. Dan kita mau ngobrol ke Ustadz Abu Saif nih. Ustadz Abu Saif yang kita kenal nih Bang. Ya, tapi sebelumnya kita mau makasih dulu nggak? Oh iya, siap-siap. Kita mau terima kasih dulu ya. Ya, kita mau mengucapkan makasih jazakumullah khair buat Yayasan Lajnah Dakwah Medan, juga media-media yang ada di bawah. Ya, yaitu ada Osha TV, Medan Mengaji, sesuaisunah.com dan juga Solidaritas Ambil Bagian. Dan tentunya kita ngucapin juga ke Samase yang udah mensupport pakaian guru kita tentunya. Iya. Oh, guru kita ya. Oh, kita belum kita juga. Kita juga. Tapi nggak dipakai. Iya, oke. Anak memang nggak ada bukan. Basnol, jazakumullah khairan Basnol. Ya, oke. Baik, langsung saja ini kita sudah hadir di depan kita guru kita Ustadz Abu Saif Hafizullah Ta'ala. Kok kayaknya agak beda ya? Ini kan episodenya edisi Ramadan dengan podcast Roti sebelumnya Bang Jiang ya nih Bang. Enggak, kita kan memang harus di Ramadan ini kan kita di saatnya untuk melatih diri kita sehingga nanti sesudah Ramadan tercetaklah generasi-generasi Rabbani. Masya Allah, cepat nempa generasi Rabbani lewat Ramadan. Iya. Anda juga alhamdulillah lah insyaallah. Iya. Baik, ini Ustadz Abu Saib Hafizullah Ta'ala yang kita kenal secara singkat ya, karena kan kita belum terlalu jauh berkenalan sama Ustadz, baru-baru aja gitu. Ustadz dulu pernah mengecam pendidikan di pesantren Tebu Ireng. Ustadz, benar Ustadz, ini dikonfirmasi dulu Ustadz. Betul Ustadz, di pesantren Tebu Ireng. Abang tahu Bang pesantren itu? Tahu. Tadi kan udah ditanya sama Ustadz. Tapi anak lokasinya nggak tahu, mungkin di provinsi Jawa. Kalau dari namanya Jawa, di Jawa ya Ustadz ya. Yang di Jawa Timur ya Ustadz? Iya. Baik, yang di Jawa Timur. Dan sekarang merupakan pengajar yang juga ketua Yayasan Minhajus Sunatul Nuha Ustadz. Lebih tepatnya gimana nih Ustadz bahasanya? Yayasannya Minhajus Sunnah Medan. Yayasan. Sekolahnya Ulun Nuha. Berarti pengajar di sekolah Ulun Nuha dan ketua yayasan di Minhajus Sunnah Medan ya Ustadz. Masya Allah. Lulusan Tebu Ireng. Yep. Kok bisa Ustaz? Boleh nanya gitu ya. Agak segen gitu.
Ustadz lah itu kalau nggak mau jawab boleh di skip. Kan kita nggak ada pemaksaan. Kan tetap guru kita yang di depan ini. Iya, siap, Ustadz. Silakan, Ustadz. Gimana, Ustadz? Cerita sedikit lah tentang pendidikan, backgroundnya sehingga bisa akhirnya ke sini. Mengajar dan mimpin di yayasan. Yayasan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertama saya ucapkan selamat kepada kita semua yang bisa sampai di Ramadan kali ini. Ya mudah-mudahan Ramadan ini bisa memberi berkah kepada kita semua, khususnya kaum muslimin, ya, agar senantiasa kita diberikan limpahan rahmat dari Allah Ta'ala dan dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Ta'ala. Terkait background pendidikan Anda dulu tahun 95 lah ya, baru tamat SD. Nah, itu gara-garanya tuh satu ketika pernah nonton televisi tentang apa ya, acara pesantren ke pesantren gitu. Okay. Ya, jadi tayangan itu mengulas tentang pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Dari situlah kepikiran pengen masuk pesantren lah tamat SD gitu. Ya, walaupun memang itu bertentangan dengan cita-cita orang tua. Orang tua anak ingin anak jadi hal yang lain, tapi karena keinginan anak masuk pesantren ya diluluskan saja lah itu sesuai keinginan anaknya. Ya, alhamdulillah orang tua anak cukup terbuka dengan hal pendidikan ini. Namun beliau itu kan buta tentang informasi pesantren. Jangankan yang di luar kota, bahkan yang di dalam Medan saja beliau nggak tahu sama sekali tentang dunia pesantren. Singkat cerita ada saudara yang mengenalkan tentang pesantren Tebu Ireng, lalu ditawari ke sana, mau aja. Ternyata tak diduga tempatnya sangat jauh sekali di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, ya di daerah Tebu Ireng. Tebu Ireng itu nama tempat sebenarnya. Tebunya Nama hitam tempat. gitu, Ustaz. Tebu Ireng, Allah alam, sejarahnya macam-macam di situ dikatakan karena memang dekat dengan daerah itu ada Penghasil tebu. pabrik ya, pabrik gula. Pabrik gula. Yang di sekitarnya itu adalah kebun-kebun tebu penghasil gula. Oh, gitu. Jadi kalau pabrik itu lagi operasi, maka asap yang keluar dari pabrik itu menebarkan arang-arang butiran-butiran hitam itu ke perkampungan. Menghitamlah semuanya. Jadi mungkin bisa diambil begitulah kurang lebih hati maknanya, Ustaz. Tapi wallahu a'lam ya, Ustaz. Karena pabrik gula itu sudah sejak zaman Belanda dulu ada. Gitu. Masyaallah. Udah lama. Nah, kesanalah anak di tahun 95 gitu. Jadi di sana sempat alhamdulillah 7 tahun. Jadi Tebu Ireng itu ada 2 ya. Di Tebu Ireng itu ada 2. Mungkin yang pernah mondok di Tebu Ireng tahu lah ini ya. Di Tebu Ireng itu ada dua sisi. Ada Tebu Ireng yang mengkhususkan diri untuk mempelajari kitab kuning, dan ada jurusan umumnya, dan satu lagi ada Tebu Ireng yang mengkhususkan untuk menghafal Al-Quran. Nah, anak ambil yang menghafal Quran ini, yang nama lainnya adalah Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang. Di sanalah kira-kira 7 tahun anak belajar, dan alhamdulillah berkat guru-guru di sana, anak ucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru anak dulu di sana. Semoga Allah Ta'ala membalas apa yang sudah diajarkan di sana kepada guru-guru ini semua dengan yang terbaik, dan kepada Allah Ta'ala lah anak memohon agar guru-guru kami ini diberikan ganjaran yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Karena alhamdulillah sejak dari situ, tamat dari situ 7 tahun ya, tamat tahun 2002. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran yang Anda dapatkan selain dari bahasa Arab, membaca kitab, kemudian menghafal Al-Quran, pengalaman dan lain sebagainya. Teman-teman, Masya Allah luar biasa di sana. Gitu. Baru di tahun 2002 pulang balik ke Medan. Tahun 2003-nya masuk ke Akademi Dakwah Sunnah. Sekarang disebut dengan Stay As-Sunnah yang ada di Tanjung Murawa. Tapi dulu di waktu anak masuk di tahun 2003 itu masih di daerah Tanjung Anom. Ya, di Mancur Batu. Ya. Tanjung Anom, Mancur Batu. Disitulah 3 tahun sampai tamat di tahun 2006. Jadi nyambunglah mondoknya itu. 7 tahun di Jawa, tambah 3 tahun di As-Sunnah, plus jadi 10 tahun hidup di dalam pondok. Masya Allah, itu luar biasa sebenarnya. Pengalaman yang banyak sekali, lika-liku hidup pondok itu dari sejak anak kecil sampai dewasa. Ya begitulah kehidupan pondok.
Gitu. Sampai sekarang pun sedikit-sedikit masih ngurusin anak-anak pondok. Masya Allah. Dan dari situ tamat dari As-Sunnah itu di tahun 2006, Ana sempat awal-awal itu sempat bergabung sebentar di Yayasan Minhajus Sunnah ini sebagai apa istilahnya pekerja harian, ya gitu, pekerja harian yang menanggulangi waktu itu masih mengurusi event-event daurah ataupun kajian. Jadi itu sebenarnya cikal bakal Lajnah Dakwah Medan itu. Oh, Masya Allah. Ya, karena dulu Minhajus Sunnah itu ngurusin dakwah dan ngurusin pendidikan. Pernah dengar, Ustaz. Iya. Karena makanya tahun berapa lupa itu dipisah. Yang ngurusin dakwah di luar kajian itu Lajnah Dakwah Medan, dan yang ngurusi pendidikan ini Minhajus Sunnah Medan. Nah, itu dulu kami awal-awalnya di situ ngelola itu. Cuma tapi nggak lama, sekitar 6 bulan paling ada di yayasan, kemudian dapat tawaran untuk ikut NGO di Aceh, Melabuh, Aceh. Waktu itu kan pasca tsunami 2004. Nah, gitu. NGO masih banyak di sana. Karena sebelum tamat Ana pernah apa istilahnya? KKN atau apalah, PPL gitu ya, ke Melabuh itu kan, menyaksikan dan sedikit-sedikit berdakwah di daerah Melabuh korban tsunami gitu. Ya, kenal dengan beberapa teman di sana dan juga ada senior di sana, sehingga ditawarkan untuk bergabung di NGO sana. Karena penasaran dengan kondisi Aceh dan juga ada juga keluarga Ana di Aceh kan gitu. Berangkatlah ke sana sampai 1 tahun itu di Melabuh dan 1 tahun di Banda Aceh. Yayasannya bernama Yayasan Syekh Id, ya Syekh Muhammad bin Id, dan itu dulu selesai lah. Mereka tahun berapa lupa, nah mereka selesai dari Aceh, sekarang sudah tidak ada lagi gitu. Mereka dulu banyak berkontribusi di bantuan korban tsunami ini, di anak yatim, kemudian juga di bantuan orang-orang miskin, pembangunan rumah, pembangunan masjid, sumur bor dan lain sebagainya itu di sana. Sampai akhirnya di tahun 2008 ya, atau akhir-akhir 2008 mau masuk 2009, anak balik lagi ke Medan, bergabung lagi di Ulun Nuha, sampai akhirnya Ulun Nuha buka pertama kali sekolah SMP-nya di tahun 2009. Ana bersama Ustadz Permana, bersama kepala sekolah pertanyaan waktu itu Pak Maksum, dan terus sampai hari ini Allah Ta'ala beri ana amanah untuk menjadi ketua yayasan di Minhajus Sunnah Medan ini. Masya Allah. Walaupun ya sebenarnya bagi kami itu adalah hanya rotasi-rotasi jabatan yang bukan menunjukkan siapa di atas siapa di bawah, cuma hanya sekedar siapa tahu bagiannya di mana, nah, gitu saja. Pembagian tanggung jawab aja gitu. Betul. Ya, jadi nggak mesti juga semua harus atas nama ketua yayasan, semua harus atas, tidak. Semua punya tanggung jawab masing-masing, tapi komunikasi yang dibangun untuk mengetahui mana yang bertanggung jawab di hal seperti apa. Nah, begitu aja. Masya Allah. Baik, mau nanya Anda boleh? Ustaz, kita tetap diskusinya kita buat agak lebih santai ya Ustaz. Nggak apa-apa ya Ustaz, izin ya Ustaz. Ustaz, tadi kan Ustaz bilang awalnya ngelihat TV di tahun 95 program pesantren untuk pesantren gitu ya. Itu masih zamannya Pak Harto ya. Betul. Masih zaman ada gitu dulu acaranya memang pesantren-pesantren, kolom pencapia. Ada di Sebaya. Hah? Enggak lah, itu Anda mau nanya ini biar tahu Ustaz Sebaya atau enggak? Pertanyaannya gitu. Jangan kita Sebaya. Ustaz itu tahun 95 sampai 2002 kan 7 tahun ya Ustaz bilang tadi. Itu tingkatannya apa itu kalau pesantren? SMP, SMA atau? SMP, SMA. Berarti Ustaz dari SMP lah istilahnya. Iya. Kenapa 7 tahun kan biasanya harusnya 6 tahun ya, 3 tahun 3 tahun. Karena ketika masuk pesantren itu kan ada tesnya. Masuk pesantren ada tesnya. Siapa yang lulus tes itu maka dia langsung masuk ke dapat kelas 1 sanawiyah gitu. Tapi yang tidak lulus tes balik ke sekolah persiapan namanya. Oh, idatnya gitu. Karena anak backgroundnya itu sekolah negeri, SD negeri biasa gitu kan, pendidikan agama anak juga sudah ada tapi ya bagi mereka standarnya masih kurang gitu. Sehingga anak dapat sekolah persiapan itu 1 tahun. Oh gitu. Tapi Ustaz nanya lagi boleh ya? Iya. Ini kan Ustaz SD masuk pesantren. Kayaknya berat gak Ustaz itu? Ustaz pisah dari orang tua terus harus mandiri mempersiapkan segala sesuatu. Karena kan anak SD yang berangkat ke SMP itu kan dia backgroundnya masih
anak-anak kali maksudnya istilahnya kan gitu Ustaz. Enggak, iya, waktu itu pas jangan-jangan pas masuk pesantren, aduh, nyesal juga. Iya. Gimana mau pulang malu, nggak pulang rindu gitu ya Bang. Ya maksudnya gimana Ustaz mengatasi hal itu, karena kan tetaplah psikologis anak SD ya tetap anak SD kan gitu Ustaz. Gimana ngatasinnya Ustaz? Sebenarnya sama sih. Semua orang anak yakin, apalagi seusia itu, anak yakin juga semua akan mengalami hal yang sama. Kangen orang tua, tidak terbiasa dengan suasana baru, apalagi anak tinggal di daerah yang sangat berbeda dengan Medan gitu. Ya sangat manusiawi. Di awal itu untuk membiasakan diri, menyesuaikan dengan lingkungan itu luar biasa. Itu kan waktu itu masih surat menyurat ya, belum ada telepon aja pun masih jarang lah gitu. Watel lah paling. Dapat surat pertama orang tuanya nggak sanggup baca itu, dibacain temen karena matanya langsung berair, nggak bisa selesai. Rindu luar biasa gitu kan. Saya dibacain sambil nangis gitu kan. Yang merantau pasti mungkin pernah. Iya, anak pernah juga ngerasain. Itu ditontonin teman satu kamar itu. Karena satu kamar anak itu kan teman-teman yang notabene rumahnya nggak jauh kan gitu. Paling ditempuh 2-3 jam nyampe rumah mereka gitu kan. Jadi lihat ada temannya yang dari luar pulau ini nangis-nangis kan aneh bagi mereka. Ya, mereka nggak rasakan sih yang seperti itu kan gitu. Wah, ada pengen pulang, iya jelas gitu kan, pengen pulang kan gitu. Tapi ya itu tadi karena jauh ya, cuman mau pulang gitu. Makanya sempat waktu pulang pertama kali Lebaran itu sempat hampir nggak balik itu, hampir nggak balik kan gitu. Homesick gitu, kangen rumah. Betul-betul kayaknya udahlah SMP di Medan aja. Namun Allah Taala berkehendak lain, anak tetap lanjut di sana. Dan yakinlah orang tua yang ingin memondokkan anaknya, nah itu juga akan Anda hadapi, pasti akan dialami kan gitu kan. Melo-melonya anak-anak, apalagi zaman sekarang gampang ditelepon, gampang di video call, ya, video segala macam, itu malah melemahkan sebenarnya. Kondisi itu yakin 2-3 bulan akan pudar. Cobalah siapapun yang ingin anaknya masuk pesantren, kalau ingin anaknya masuk pesantren, cobalah 2-3 bulan minimkan komunikasi. Setelah itu terserah gitu. Tapi memang itu ujiannya. 2-3 bulan itu anak-anak pondok akan penyesuaian dengan lingkungan yang baru. Setelah dia dapat teman, setelah dia dapat lingkungan, insya Allah balik ke rumah pun nggak lama-lama pengen ke pesantren lagi. Gitulah dia nikmatnya. Kalau udah nikmat di pesantrennya begitu. Gitu. Ya Nul. Jadi kapan mau mondok? Anak? Nantilah ya, tunggu ada anaknya. Ini kan tentang anak, tapi menarik tentang anak nih. Nggak, maksudnya sebelum ke anak. Sebelum ke anak ada lagi masih ke Ustadz. Tapi Ustadz, ini di luar kikar Ustadz. Maksudnya kan ini kan lebih memilih untuk fokus ke pendidikan, karena kan kemarin Minhajus Sunnah Medan kan mengurusi 2, ada daurah dan pendidikan. Maksudnya kenapa Ustadz memilih untuk mengurusi pendidikan yang meninggalkan daurah gitu kan? Maksudnya yang mungkin yang perlu ditanya, apa sih beda daurah dengan mengurus daurah? Kan juga bagian dari dakwah gitu kan Ustaz. Dan juga di situ bisa berdakwah, mengurusi pendidikan. Kenapa yang maksudnya yang Ustaz pilih itu mengurusi pendidikan, bukan di daurahnya gitu? Atau kajian, kan juga banyak ada kajian rutin kita di Medan dan sekitarnya itu terus gimana Ustaz perbedaan? Mungkin ada perbedaan antara daurah, kajian rutin kitab yang ada di sekitar Medan dan yayasan itu sendiri pendidikannya itu Ustaz. Ya bagi Ana sih sebenarnya tidak milih-milih sih dalam hal itu. Dua-dua tetap sama dalam rangka dakwah yang segmennya saja berbeda kan gitu. Satu berhadapan dengan orang-orang yang cenderung anak-anak ya di dunia belajar mereka. Yang satu lagi orang-orang yang sudah dewasa dan ingin menggali ilmu agama. Dalam itu sebenarnya disamakan dengan hal sama-sama dakwah, tapi segmennya saja berbeda ya, pendidikan. Ya, kenapa kemudian anak milih yang pendidikan? Ya karena memang di pendidikan sama anak-anak ini ada keasikan tersendiri gitu. Beda kita ustadz yang ngajar di sekolah dengan yang ngisi kajian di masjid-masjidan gitu atau di beberapa tempat lainnya. Ana yakin suasananya akan sangat berbeda gitu kan. Berhadapan dengan anak-anak, permasalahannya juga berbeda, ya kan, keasikannya juga berbeda, tantangan juga berbeda. Nah, di situ yang ana rasa kenapa harus memilih kan gitu. Sementara bisa dapat dua-dua. Ya pada akhirnya yang kajian tetap ada kan gitu. Kajian secara umum tetap kita upayakan ada.
Tapi fokusnya memang lebih banyak ke dunia pendidikan. Karena di satu sisi lain ternyata memang membuktikan dakwah di dunia pendidikan itu lebih efektif dibandingkan dakwah yang daurah atau kajian-kajian umum. Dari sisi apa? Dari sisi mengkader calon-calon dai di masa yang akan datang. Masya Allah. Ya kalau dari sisi usia itu sudah beda kan. Yang ngaji-ngaji itu paling udah 30 tahun ke atas. Pandai pun dia bahasa Arab, pandai pun dia menyampaikan dakwahnya, tinggal berapa lama lagi waktunya. Nah, tapi kalau kita didik dari kecil, dari sejaknya SD, SMP, SMA, waktunya masih panjang, ya kan? Pengalaman dia masih bisa digali lagi, ilmu banyak masih dia serap. Nah, itulah yang membuat kita kayaknya ya minimal jariahnya lebih panjang ya. Jariahnya lebih panjang, kemudian kebermanfaatannya pun beda ya. Kalau sekali daurah mungkin bisa 1000 orang yang hadir kan gitu. Kalau ngajar di sekolah paling 30 anak. Tapi dari 30 anak itu 2 orang aja jadi ustadz. Satunya bisa ngisi kajian berapa tempat, satunya ngisi berapa tempat. Dia bisa buat pesantren, dia buat sekolah lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tuliskan kebaikannya untuk kita juga. Masya Allah. Baik, Ustadz, Ana nanya nih, tapi kan balik soal anak nih ya. Ustadz, anak itu kan kondisinya lebih kepada tahapnya banyak bermain, Ustadz. Apalagi kalau yang Anda lihat kan Ulun Nuha tingkatannya SD ya Ustadz, SD dan SMP ya Ustadz. Wah ini kayaknya nggak pernah main nih ke Ulun Nuha ini. Iya kita undang Ustadz. Rumahnya deket loh. Iya dia keluarga Johor yang mungkin tapi sering kan keluar maksudnya kita kembali ke anak tadi lah. Tapi kan gitu. Rata-rata anak-anak itu kan kehidupannya memang lebih banyak bermain Ustadz. Bermain. Jadi yang mau ditanya apalagi sekarang ini kan akhir zaman lah, fitnah akhir zaman ini kan banyak dari gadget, kemudian tontonan. Kalaupun dia di lingkungan sekolah mungkin bisa ditata dengan peraturan, tapi kan ketika balik ke rumah mungkin bisa chaos lagi Ustadz. Nah mungkin Ustadz bisa memberikan nih sedikit tips karena Ustadz kan praktisi nih. Gimana caranya kita orang tua agar bisa tetap tegar dan teguh nih mendidik anak, tapi basicnya landasannya tetap Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pengalaman yang Ustadz punya tadi lah. Sebenarnya pertama dulu ya kita jelaskan, Ulun Nuha itu punya dari tingkat TK atau RA sampai SMA. Oh iya. Nah, jadi alhamdulillah sudah lengkap. Masya Allah. Bahkan yang paling pertama ada di Ulun Nuha itu TK duluan. TK duluan Ustaz ya? Sekitar tahun 2007 itu udah ada TK. SMP baru muncul di tahun 2009. SMA baru muncul di tahun 2012, SD baru muncul belakangan di tahun 2017. Nah, jadi alhamdulillah sekarang sudah lengkap. Lengkap Ustaz ya, jenjang pendidikan dari TK sampai SMA. Baik Ustaz. Ya, mohon doanya juga dari semuanya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kami juga bisa sediakan untuk perguruan tingginya. Masya Allah, amin. Semoga Allah mudahkan Ustaz, amin. Sebenarnya pertanyaan Bang Jiang ini lumayan panjang ya. Kayak nanya kurikulum gitu ya. Iya. Tips aja kan namanya tips. Mungkin ringkasan kurikulum. Tipsnya Ustaz boleh Ustaz. Karena Husnul pasti udah ngikutin tuh kan kajian dari Ustaz Abu Ihsan dan juga Ustaz Abu Salma ini. Iya, Husnul ngikutin. Karena itu hal yang Masya Allah bicara tentang pendidikan ini ya, kalau disaklekkan dengan pendidikan di sekolah ya sangat masih sekolah itu hanya sebahagian dari pendidikan itu. Kalau menyatakan utuh dari pendidikan itu ya tidak, bahkan bisa dibilang sekolah itu hanya bagian kecil aja. Gitu. Jadi kalau bicara sekolah kan tentu sekolah punya target, kemudian juga punya kurikulum untuk mencapai target, ya, punya step-step yang dibangun untuk menjalankan itu semua dengan target lulusan tadi gitu, dan guru-guru yang dihadirkan sesuai dengan kapasitas dan apa yang ingin kita berikan kepada siswa. Nah, sekolah itu bicara itu. Jadi kalau sekolah itu sebenarnya lebih dominan kepada bagaimana menyajikan knowledge ya, menyajikan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh anak-anak bangsa ini di masa yang akan datang kan gitu. Makanya Ulun Nuha menyampaikan ada jurusan umumnya ada, jurusan agamanya juga insya Allah lebih mendominasi kan gitu, lebih banyak. Maka peran Ulun Nuha ini hanya bagian dari untuk memenuhi salah satu keinginan pendidikan itu sendiri gitu. Jadi tahun 2009 itu kan kajian sudah mulai banyak kan ya, kajian itu semakin banyak dan kemudian orang pada bingung anaknya mau sekolah di mana gitu kan. Di Jawa sudah ada, cuma kan terlalu jauh gitu.
Disitulah kita menjawab keinginan kaum muslimin ya agar punya sekolah, maka dibangunlah ulun Nuha gitu. Adapun secara umum Ana sampaikan bahwa untuk pendidikan ya tetap sifatnya adalah pendidikan itu kompleks ya, tidak hanya sekolah saja. Sekolah hanya bagian dari pendidikan itu, tapi juga lingkungan rumah, terutama keluarga ya, keluarga kecil, orang tua, kemudian adik kakak, tetangga, itu hal yang sebenarnya lebih sangat mempengaruhi pendidikan seorang anak. Itu adapun sekolah, sekolah itu hanya pertama memberikan ilmu pengetahuan tadi yang dibutuhkan oleh mereka, kemudian memberikan sosial ya, sosial dia mengenal teman-teman sebayanya, mengenal banyak orang dari banyak tempat, dari banyak keluarga. Ya, kemudian juga dia berinteraksi dengan orang yang lebih tua, kepada guru dan lain sebagainya. Ya, jadi sekolah ini hanya bagian itu. Namun untuk orang tua, kunci pendidikan itu ya sebenarnya di orang tua itu sendiri ya, bukan di sekolah. Maka kurang tepat kalau orang tua kemudian yang penting sudah sekolah anaknya di sekolah Islam, taunya anaknya beres gitu, taunya anaknya sudah bagus. Belum, itu sebenarnya kita baru hanya memberikan satu bahan pokok saja gitu. Sementara untuk menyajikan pendidikan yang pas itu terdiri dari beberapa bahan pokok yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang si anak dalam mendapat ya cita-citanya ingin menjadi anak yang soleh. Masya Allah. Tapi Anda suka penasaran ya Ustaz. Ini sedikit melenceng dari QCAT. Kalaupun dia di sekolahnya di pesantren kayak Ustadz dulu kan Ustadz, terus sekarang ada sekolah Islam Ulun Nuha. Ada juga yang begaduh Ustadz, anak-anak sekolahnya Ustadz. Begaduh. Maksudnya begaduh. Iya, gitu. Ada nggak gitu Ustadz? Atau kan image-nya ada juga Ustadz? Ada di Ulun Nuha pernah kok kejadian gitu kan, sampai pemukulan pernah terjadi, walaupun itu sudah lama sekali. Berarti dinamikanya hampir sama sebetulnya sama sekolah biasa ya Ustadz ya? Dinamikanya sebenarnya lebih sama, cuma entah kenapa di Ulun Nuha ini wallah alam, ini subjektif Ana sendiri yang merasakan itu adalah terasa beda nuansa yang dibangun, karena di situ kita belajarnya agama, orangnya semua religius kan gitu kan, sholat kita arahkan, nasihat kita sampaikan. Jadi keinginan bertengkar seperti itu seringnya cepat kali usai kan gitu, nggak berlanjut kan gitu kan. Bahkan sudah berapa tahun Anda nggak pernah dengar lagi ada perkelahian, nggak pernah, di dalam maupun di luar. Nggak pernah lagi Anda dengar perkelahian. Dulu di awal tahun-tahun 2010, 2011 pernah sampai terjadi perkelahian. Awal-awal buka di awal-awal ya. Tapi belakangan ini ya alhamdulillah, entah kena anaknya yang masuk baik-baik kan gitu, atau gurunya sudah hebat-hebat, atau gimana lah wallah alam. Tapi yang jelas mungkin ini doa banyak orang ya. Ini doa banyak orang untuk Ulun Nuha menjadi Ulun Nuha ini lebih baik lagi. Nah, sehingga dengan demikian alhamdulillah kondisinya nggak sampai ya terlalu jauh kan gitu. Gitu. Namun ya kita harus tahu ya Jiang, tidak ada tempat yang menjamin apapun kan gitu. Di Mekah sendiri Rasulullah lahir di situ, tetap ada Abu Jahalnya, tetap ada Abu Lahabnya ya kan. Di Madinah sendiri tempat yang seperti itu tetap aja ada Abdullah bin Sabah dan lain sebagainya. Dan ini tempat itu tidak menjamin, tetap akan ada yang begitu-begitu ya. Kenapa mereka ada? Ujian bagi yang lain. Tapi tetap Pak pengajar dan ustadz-ustadz yang ada di sana tentunya berusaha semaksimal mungkin ya Ustadz ya. Insyaallah. Nah, semua sekolah juga begitu. Masya Allah. Ya Nur silakan. Kita tutup. Gantian. Masya Allah. Ya Ustadz, itu tadi yang Ustadz sampaikan bahwasannya jangan bertumpu dengan orang tua, jangan bertumpu ketika memasukkan anaknya ke dalam sekolah itu, banyak bertumpu kepada sekolah itu untuk merubah anaknya menjadi anak yang soleh. Kami juga pernah ngedengar selentingan tentang dulu di masa lalu tentang perkembangan dakwah gitu kan Ustaz, bahwasannya perjalanan dakwah atau perjuangan dakwah dulu sempat ada di kalangan kita untuk mensekolahkan anak itu sebuah aib gitu Ustaz. Anak dimasukkan ke dalam sekolah adalah aib gitu. Jadi memang anak itu harus dididik dengan pendidikan oleh orang tuanya gitu ya Ustaz. Tapi kan mungkin kalau zaman dulu karena tidak adanya itu tadi kan persoalan yang Ustaz bilang bahwasannya nggak ada sekolah kita maksudnya yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah gitu ya Ustaz. Ini kan sudah mulai
menjamur lah kita bilang, banyak lah ya. Di antaranya kan adalah ulunuha. Tapi kan tetap tadi yang Ustadz bilang, walaupun sekolahnya itu sekolah yang sudah insya Allah siap secara kurikulum, orang tua nggak bisa ngelepas gitu aja anaknya. Tentu artinya perlu peranan orang tua tadi ya Ustaz. Nah, strategi dari ulunuha ini sendiri Ustaz terhadap orang tuanya untuk ngebangun supaya kerjasama antara ulunuha dengan orang tuanya dalam mempersiapkan anak ini supaya dapat targetnya itu ada Ustaz gitu kira-kira Ustaz. Seperti apa Ustaz? Taib. Pertama, hukum asal pendidikan ini adalah tanggung jawab orang tua. Ya, bukan tanggung jawab orang lain. Makanya sebelum menjadi orang tua itu sebenarnya kita bukan hanya belajar bab nikah dari A sampai Z doang kan gitu. Tapi di sana juga harus belajar khususnya menjelang kelahiran, ketika ingin punya anak ya harus mau tidak mau itu jadi seperti ilmu wajib pokok harus dimiliki oleh orang tua untuk bisa mendidik anaknya ketika nanti dia lahir. Karena kalau tidak belajar bisa dipastikan ya besar kemungkinan akan gagal jadi orang tua. Itu mau anaknya disekolahkan dimanapun, di sekolah Islam sekalipun bisa jadi gagal. Apakah gagal secara emosional ataukah gagal secara secara pengetahuan, karir dan lain sebagainya gitu. Maka anak katakan bahwasanya ini sebenarnya kewajiban bagi orang tua gitu. Ketika seperti itu, lalu bagaimana fungsi sekolah-sekolah ini bagi orang tua? Maka ketika hukum asal pendidikan ini adalah kewajiban bagi orang tua, kalau memang tidak butuh sekolah, misalnya begitu ya. Kalau memang tidak butuh sekolah atau tidak yakin dengan sekolah yang ada, maka didiklah anak Anda sendiri. Gitu. Didiklah anak Anda sendiri. Nah, sekolah-sekolah ini hanya sebagai alternatif ketika orang tua tidak memiliki kemampuan itu. Pengen ngajarkan anak menghafal Quran, orang tuanya belum hafal Quran. Pengen ngajarkan anaknya bahasa Arab, orang tuanya belum tahu bahasa Arab. Pengen ngajarkan agama lebih dalam, orang tua cekak ilmu agamanya. Disitulah fungsi sekolah sebagai alternatif orang tua yang hal-hal tidak dimiliki oleh orang tua. Namun kalau orang tuanya sudah punya hafalan Quran bisa, ilmu agama ada kan gitu kan. Kemudian kenapa harus disekolahkan lagi kan gitu. Mungkin antum akan bertanya, lah Ustadz sendiri anak Ustadz diajarin di rumah atau disekolahkan gitu kan. Anak-anak sekolah juga ternyata kan gitu kan. Karena satu hal juga yang tidak kami miliki adalah waktu gitu. Ketika waktu kami banyak di luar, maka anak-anak tentu butuh pemberdayaan yang lain. Maka di sekolah tadi fungsinya adalah kalau Al-Quran mungkin Anda bisa cover, kalau ilmu bahasa Arab dan ilmu agamanya mungkin kami bisa cover, tapi terkait ilmu bersosialisasi, ya kan, mencari teman, kemudian juga dia bagaimana beradab kepada yang lebih tua, yang lebih kecil dan yang sebaya, itu kan sulit kalau cuma dapat di rumah saja. Tetangga pun kan terbatas. Ya kan, kita juga apalagi hidup di kota Medan ini terkadang hidupnya sosialnya juga sudah mulai nggak seperti tahun-tahun 90-an dulu ya, teman kita bisa kemana-mana kan itu. Sekarang orang banyak berteman di HP-nya aja gitu, nggak bertemu secara langsung. Maka bagi kami ya tetap anak kami itu perlu juga sekolah ya, walaupun tetap untuk yang lainnya bisa kami cover di rumah. Makanya sebenarnya sekolah ini hanya alternatif pendidikan ketika orang tua tidak memiliki kemampuan di situ. Nah, maka ketika ada yang bertanya mungkin tidak punya biaya untuk pendidikan anak, mungkin di tempatnya tidak ada pendidikan yang menurutnya bisa dipercaya untuk mendidik anaknya, ya sudah, didik aja anak sendiri gitu, semampu Anda gitu. Ada kok contoh-contoh, bahkan di zaman Rasulullah SAW juga benar nggak ada sekolah-sekolahan begitu, tapi benar-benar orang tuanya itu menanamkan ilmu agamanya, menanamkan Al-Quran, menanamkan Rasulullah SAW di hatinya, menanamkan kebaikan-kebaikan, dan itu serius kan gitu, bukan hanya sekedar gitu, dan itu serius mereka tanamkan di anak-anaknya. Nah begitu ya. Kemudian tadi pertanyaan apa, sampai lupa. Strategi untuk membangun hubungan dengan orang tua murid. Nah memang di situ salah satu tantangan ya, setiap sekolah rasa juga sama. Itu adalah kuncinya memang di antara sukses sekolah adalah bagaimana bisa membangun komunikasi yang baik dengan wali-wali siswa gitu. Makanya Ulunuha kami mulai dengan dari awal, sejak pendaftaran itu sudah membangun komunikasi dan komitmen.
Jadi bukan hanya sekedar tahu nama, tahu aja, tidak. Tapi kami juga butuh komitmen dari orang tua bahwasanya terkait peraturan mereka siap menjalankannya, terkait biaya mereka siap untuk membiayainya. Kemudian juga terkait hal-hal yang minta kami dukungan di rumah kan gitu. Karena ada tugas-tugas seperti menghafal, itu kan juga harus ada dukungan di rumah kan gitu. Mereka harus disiapkan waktu, mereka juga harus diberi perhatian di situ. Khususnya juga misalnya di hari-hari libur kita titipkan ke orang tua beberapa hal yang untuk dibiasakan di rumah. Nah, gitulah dibangunnya komunikasi dengan orang tua. Dan sesekali misalnya dalam pembagian rapot itu kan kita langsung bertemu dengan orang tua, mendengarkan, mensinkronkan informasi bagaimana di rumah dan bagaimana di sekolah kan gitu. Dan sesekali diadakan kajian ya, cuma ini karena kondisi pandemi yang panjang belum pernah lagi kita buat kajian untuk orang tua gitu, karena memang banyak sekali kalau mau dikumpulkan orang tua siswa ini. Demikian. Silakan Bang. Oh iya. Ustadz, ini kan alhamdulillah ini kita kan saat ini lagi Ramadan. Ya. Masalah pendidikan anak tadi Ustadz. Ini biasanya kan nggak cuma anak aja ya. Biasanya kan Ramadan ini kan lebih mudah kita untuk melatih dia, baik itu yang dewasa ataupun mungkin anak-anak. Makanya mau nanya ini Ustadz, ini bisa kita jadi momentum nggak Ustadz di Ramadan ini untuk anak-anak itu lebih kita tekankan kepada dirinya sendiri untuk tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini momen yang pas untuk orang tua, karena kan banyak juga sekolah yang libur ya Ustadz, Ramadan biasanya kan. Nah ini bisa momen yang pas nggak untuk orang tua supaya lebih bonding atau menyatu dengan anaknya untuk menekankan prinsip ini? Tepat sekali ya kan, memang momen Ramadan adalah momen yang sangat tepat ya, makanya disebut juga Ramadan adalah bulannya untuk pembelajaran ya, bulannya untuk pembelajaran untuk semua orang mempelajari tentang hakikat dirinya sebagai seorang hamba dan apa kewajibannya sebagai seorang hamba. Namun saran Ana ya untuk orang tua yang ingin betul-betul memaksimalkan bulan Ramadan ini kan gitu, latihannya itu dari sekarang gitu. Ini udah bulan Sya'ban ya. Ini kita syuting di Sya'ban Ustaz. Iya nih, ya kita syuting di Sya'ban ini kan. Artinya mumpung belum masuk Ramadan, maka sebagaimana kita katakan tadi, kuncinya adalah orang tua juga kan itu. Maka orang tua yang harus siap dari awal. Apa yang mau dicapai nanti di bulan Ramadan? Anak-anak ingin baca Quran misalnya setiap ba'da subuh gitu sampai jam berapa, jam 7 atau setengah 7 lah gitu. Kemudian ba'da asar menjelang berbuka kita pengen dengerin kajian kah atau ingin baca Quran lagi kan gitu, karena ada target menghatamkan Al-Quran misalnya seperti itu. Itu nggak akan jalan kalau nggak orang tuanya yang komitmen. Nggak akan jalan. Kan jelas ya, orang tua anak-anak disuruh baca Quran lalu orang tuanya tidur. Ya kan, orang tua memerintahkan anaknya untuk dengarkan kajian, orang tuanya main-main gadget. Ini kan akan sangat bertolak belakang antara apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan. Maka kalau ini benar-benar mau diambil sebagai momentum memperbaiki kondisi rumah tangga, sangat tepat sekali. Namun jangan di tanggal 1 Ramadan, jangan di awal Ramadan. Tapi ya walaupun ya mungkin ini sudah terlambat nanti ya ketika keluar video ini, tapi untuk memastikan hal itu, komitmen orang tua lah yang harus benar-benar dibangun ya. Dalam hal ini komitmen orang tua harus dibangun. Karena kalau orang tua sebagai ujung tombak pendidikan itu di rumah, maka orang tua lah yang harus banyak-banyak menjadi toladan bagi anak-anaknya ya. Menjadi toladan betul-betul apa yang dia sampaikan ke anak-anak itu, apa yang dia cita-citakan untuk anak-anak itu, ya dimulai dari orang tuanya. Ya, demikian. Jadi memang orang tua yang bertanggung jawab ya. Orang tua yang bertanggung jawab diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anaknya, karena ya sebagaimana Allah taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, tidak lain tidak bukan harta dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Jadi Allah taala samakan antara harta dengan anak. Kenapa? Karena sama-sama bisa menjadi hal yang sangat bermanfaat dan di satu sisi bisa menjadi hal yang sangat membahayakan. Kalau seseorang pandai mengelola hartanya,
sehingga menjadikan hartanya itu sarana untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala, hartanya bisa membawanya ke surga. Tapi kalau dia tidak benar-benar mengelola hartanya sembarangan sehingga didapatkan atau keluar dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka akan menjerumuskannya ke neraka. Anak juga begitu. Sabar dan baik orang tuanya ini mendidik anak-anaknya, anak inilah akan menghantarkan orang tuanya ke surga. Orang ini yang akan menjunjung orang tuanya ke surga. Apakah dengan menaikkan derajatnya di surga atau mengentaskan orang tuanya dari ancaman neraka. Tapi sebaliknya kalau asal-asalan, ya justru anaknya ini akan menyeret orang tuanya masuk ke neraka. Nah, demikian. Maka betul-betul sangat perlu orang tua ini serius dalam mendidik anak-anaknya, bukan sampingan, ya, bukan sampingan. Ya, dan kita alat ini kita 29 Rajab. Belum Sa'ban. Oh, belum masuk Sa'ban. Belum Sa'ban, Ustaz Rajab. Iya. Di penghujung Rajab. Penghujung Rajab, Ustaz. Masyaallah. Oke. Fadl, silakan. No. Apalagi nih? Bentar, Ustaz minum dulu. Ustaz minum. Antum mau minum? Oh iya. Ini di Kikat menjawab tantangan. Bagaimana ya Ustaz? Apa nggak sama ini dengan yang tadi? Kita tanya yang lain. Boleh, Ustaz. Boleh, kita tanya yang lain. Ustaz, ini Anda pernah mungkin Ustaz bisa sekalian klarifikasi lah di sini, maksudnya nanya Ustaz, betul nggak? Ada yang bilang kalau mau masuk Ulunuh ini kan susah Ustaz. Emang se detail apa sih seleksinya Ustaz, sampai ada yang bilang susah kali masuk Ulunuh, atau memang nggak bisa semua masuk karena memang kapasitasnya masih sedikit atau apa? Boleh nggak Ustaz nanya gitu Ustaz? Masya Allah ya, kisi-kisi nanya masuk Ulunuh ya. Iya. Boleh. Sempet juga kepikiran kalau dianggap susah kita buka aja yuk bimbel masuk Ulunuh. Gimana Ustaz? Sebenarnya nggak susah ya, sampai sekarang sebenarnya target kami itu cuma yang penting anaknya itu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Itu kalau itu saja sudah lulus, itu bisa dikatakan 70-80% lulus itu. Karena itu menjadi modal bagi kami gitu. Itu modal jadi bagi kami ketika dia bacaan Al-Qur'annya sudah bagus, artinya kan kalau ada target hafalan kita sudah bisa dimulai nih. Langsung dia bisa menghafal. Kalau kita mau ajari bahasa Arab, dia sudah punya modal, dia sudah pandai membaca aksara Arab. Gitu. Karena kan kita di situ target lulusannya bisa berbahasa Arab, ya bisa menghafal Al-Quran 8 juz, ya SMP, SMA 18, jadi total bisa 16 juz, gitu. Jadi bagi kami itu sangat penting untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, kebanyakan yang tidak lulus, ya karena juga beberapa tahun ikut dari tim penguji di bagian baca Quran, gitu. Di bagian baca Quran. Nah, itulah kami sangat selektif di sana gitu. Kami sangat selektif di dalam membaca Al-Quran. Maka saran saya kalau ingin masuk Ulunuha di tingkat SMP, kalau SD nggak terlalu ya, SD nggak terlalu tesnya. Kebanyakan apalagi TK itu cuma tes-tes untuk memastikan kondisi si anak ya, kondisi si anak itu aja. Adapun SMP sudah sampai ke uji kemampuan. Nah itu saran anak waktu SD-nya banyak diajarkan membaca Al-Quran, cari guru yang betul-betul kompeten dalam baca Qurannya, bukan hanya bisa ya, karena nggak tahu kenapa sekarang banyak di luar sana bisa baca Quran tapi belum tepat sesuai dengan hukum tajwidnya. Nah gitu, jadi cari guru yang betul-betul bisa membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwidnya. Insya Allah kalau itu sudah terpenuhi, masuk Ulunuha itu gampang. Mungkin bisa ngikuti tadarus Quran yang di hostin sama Bang Jiang. Oh iya betul. Setiap apa Bang? Saat di setiap tingkatan ada target hafalan Ustaz? Dari mulai TK, SD, SMP atau di tingkat apa? Mulai dihafal apa, ditargetin hafal? Kalau kurikulum itu kami buat tangga, maka ada tangga sendiri ya. Kalau untuk RA atau TK kami cuma bisa dibilang ikro aja lah gitu, minimal ikroan gitu, artinya dia sudah mengenal huruf, tahu nyambungnya, harokat dia paham, itu target minimal gitu. Adapun SD target minimalnya membaca Al-Quran dengan fasih, itu membaca Al-Quran dengan fasih. Jadi 6 tahun itu betul-betul penggemblengannya ke arah situ. Kemudian nanti di tingkat SMP 8 juz
Di juz belakang biasanya dari juz 23 sampai juz 30. Kalau nanti di SMA dari juz 1 sampai juz 8. Nah, dalam pencapaian ini memang selama berjalan masing-masing ya, ada yang nggak nyampai target itu, dan ada juga yang terlampaui terlalu jauh bahkan gitu. Alhamdulillah di Ulun Nuha sudah berapa kali ya tamat SMA itu khatam 30 juz. Yang baru-baru tahun ini nih ada 2 orang khatam 30 juz itu SMA. Di Ulun Nuha sendiri Ustaz, ada materi belajar yang lain Ustaz, atau cuma memang fokus belajar agama aja? Enggak lah, kan tadi kita bilang Ulun Nuha ini dari mulai kalau RA yang TK itu nginduknya ke Depak ya, ke Depak. Okay. Jadi kalau SD, SMP, SMA itu nginduknya ke Dinas Pendidikan. Nah gitu. Jadi karena kami nginduknya ke badan resmi, harus ada pelajaran-pelajaran wajib yang dipenuhi. Makanya nggak hilang matematika, IPA, bahasa Inggris. Nah itu masih tetap untuk diujiankan UAN, UN atau Eptanas. Tadi note-nya adalah Ulun Nuha ini resmi. Jadi memang kurikulumnya juga mengikuti kurikulum yang ada di Diknas lah, kurang lebih gitu ya. Iya, disesuaikan dengan kewajiban dari Diknas, dan kita bumbui tambahannya dengan materi-materi agama. Memang betul juga Bang Ji yang bilang Bang Ji, yang ada juga lembaga pendidikan Islam yang nanti kalau mau ujian dia ujian paket gitu ya, mau ambil sertifikat untuk ke umumnya. Kerja paket C gitu-gitu kan. Paket A, B, C gitu. Iya. Bisa kan? Anaknya lupa jadi. Ada tadi udah nanya kan, dilihat sama itu lah. Tingkatan, target. Apalagi Bang Adit? Oke, gini Ustaz, Anda mau nanya. Kalau misalnya lah seandainya ada anak yang nggak capai target tadi, maka ada yang tinggal kelas juga Ustaz? Biasanya kan sekolah umum kan ada tinggal kelasnya. Kalau di Nuha ada gitu-gitu juga nggak Ustaz? Dari tahun 2000 berapa ya? 2013 atau 2014 lupa itu pemerintah kalau nggak salah sudah meniadakan pemberlakuan tinggal kelas. Udah lama nggak main sekolah ya? Iya, udah lama tamat sekolah wajar. Jadi tadi yang mau ditanya Ustaz, ini udah selesai. Udah. Tadi anak baru juga lo tamat sekolah, nggak lama-lama kali lo. Tahun 2000 anak tamat. SMA 22 tahun yang lalu. Iya. Udah ada yang kami dengar kabar dan kita saksikan juga sendiri gitu. Udah ada lulusan Ulun Nuha yang jadi Imam Qiyamul Lail Qori ya Bang. Iya. Gunoro. Itu kan lulusan Ulun Nuha ya. Betul. Udah ada yang jadi dai juga. Anak Pak Pak Darwin. Ntar nih salah nih, ada salah satunya nama bapak kawan soalnya. Pak Darwis yang di Brastagi ya Ustaz. Udah mulai berdakwah Ustaz. Betul ini Ustaz. Ini kita konfirmasi. Iya, betul. Ini lulusan pertama, kedua, ketiga, keempat? Gunoro. Ketiga. Gunoro itu bahkan kemarin berdua dia kan sama teman si Mahathir. Itu alhamdulillah masuk ke 5 besar terbaiknya STD Imam Syafi'i. Masya Allah, kita ucapkan selamat. Jadi mereka mendapat Ustadz cum laude ya. Ustadz Mahathir. Mahathir dengan Anda manggilnya udah Ustadz juga. Anda udah chatting pakai Ustadz loh sama dia. Ustadz Gunoro. Dulu manggilnya Ade ya. Dia yang bilang Bang jangan gitu, nggak bisa ya Ustadz ya Ustadz kan gitu Ustadz ya. Masya Allah ya Ustadz. Gunoro dan Mahathir ya Ustadz. 5 besar di STD Imam Syafi'i. Betul. Prestasinya apa Ustadz? Ya, tadi nilai hasil akhir mereka itu cum laude itu. 3,8 sekian itu. Masya Allah. IPK-nya. Cum laude loh. Iya. Anak cum laude juga. 2 tahun DO. Ya, beda versi cum laude tapi. Cuma boleh Anda tanya ke hostnya nih kan? Ke Bang Jiang, Ustaz, silakan. Iya, dua-dua lah Anda tanya. Aduh, Anda tiba-tiba perasaanku gak enak. Ustaz, biar agak beda ya kan. Iya. Kok tiba-tiba Ustaz ngambil posisi kita? Iya. Serem ya. Iya. Habis pula ayah. Gimana Ustaz? Anda agak mungkin nanti kita kulik lah, enggak apa-apa kan. Balik ya hostnya ya. Iya Ustaz, habis. Anda dengar kan dari dulu sebenarnya kayak Bang Jiang dan juga Bang Husnul nih belajar bahasa Arab itu ya. Kenapa kok nggak selesai-selesai? Bubar. Aduh, waktunya habis. Iya pas kali. Jam 10, pasti itu mulai jam 9 tadi ya. Sebetulnya bukan nggak selesai Ustaz. Cuma kan mungkin nggak selesai aja. Apa jawabnya ya? Duh, keingat ada betulan ini.
Ustaz, ini apapun jawabannya kayaknya pasti Ustaz kedengernya klasik. Sebenarnya ya hal yang Ana sangat paham itu, Ana sangat paham karena Ulun Nuha juga sebelum buka sekolah resminya dulu kami cikal bakal Ulun Nuha itu adalah belajar bahasa Arab. Mahat Ali ya Ustaz ya? Enggak, sebelum Mahat Ali. Sebelum Mahat Ali Ustaz. Namanya memang dari dulu tuh belajar bahasa Arab Mukhlisin dulu yang mendirikan Ustaz Abu Ihsan itu. Ustaz Abu Ihsan sebelum Ana pulang dari Aceh tadi. Iya, sebelum Ana pulang dari Aceh itu sudah ada belajar bahasa Arab di Medan ini. Ustaz Permana juga yang awal itu meritis dan Ustaz Usnil Anwar Matondang. Ustaz Yunus. Nah, mereka adalah yang pertama kali itu ada belajar bahasa Arab di Indonesia. Makanya ketika Ana pulang pun Ana gabung lagi di belajar bahasa Arab Ulun Nuha itu. Dan memang Masya Allah, Ustaz Abu Ihsan sendiri bilang dari awalnya kelasnya 60, kemudian jadi 30, pada akhirnya nggak tamat semua. Kalau Ana Ustaz sebetulnya bukan karena patah semangat Ustaz, memang ada kelemahan dia ada mungkin. Ana kok belajar bahasa tuh kayak ada saraf yang putus-putus di kepala loh Ustaz. Untuk belajar bahasa Arab pakai narkoba. Ada pada cerita juga sama Ustaz yang lain. Ya Ustaz, ketika mau belajar kayak ada tes kayak ada yang putus-putus gitu Ustaz. Jadi bukan nggak mau belajar. Kita belajar terus, tapi insya Allah belajar terus. Tapi memang ya masing-masing kan ada kapasitas. Mungkin Usnul silakan Usnul. Ya. Iya. Kawan-kawan ketawa pasti dengar jawabannya. Kalau Ana itu jawaban jujur itu. Sebenarnya sama sih. Jujur pun bingung. Kompleks ya, Ana bisa pahami itu karena memang kompleks permasalahan. Itulah tadi Ana katakan beda dakwah segmennya dengan anak-anak dengan orang dewasa kan gitu. Kalau anak-anak memang masanya mereka diajak belajar itu ya ngikut aja gitu kan. Orang dewasa dengan seambrek problematika kehidupan mereka yang sudah berjalan gitu. Itu memang masih banyak hal yang bisa kami fahami dari situ, walaupun ada yang jadi kok. Dari sekian banyak tuh ada yang sudah jadi sekarang, sudah pandai berbahasa Arab, sudah pandai mengkaji bahasa Arab. Bahkan kayak Ustadz Bagus ya, Ustadz Bagus Wijanarko itu tuh sarjana teknik beliau kan. Ustadz Julpan itu sarjana komputer kan. Pada akhirnya Masya Allah kan gitu. Maka sebenarnya bisa gitu, sebenarnya bisa. Ya, makanya ketika Ana pernah saking begitu ya kan, jadi bukan Bang Jiang aja yang trauma, Ana pun mengajar bahasa Arab untuk orang yang udah dewasa tuh sempat trauma Bang, malas gitu kan, nggak usah lah gitu kan, percuma gitu kayak ngabisin waktu aja kita ini tuh udah langsung ke intinya aja, belajar tauhid, belajar syarah hadis segala macem lah gitu aja, belajar bahasa Arab kayaknya gitu-gitu lagi gitu kan. Tapi sekarang Ana lagi ngajar bahasa Arab kan gitu kan. Cuma memang waktu itu Ana bilang ke teman-teman itu, kalau antum memang serius, kita harus komitmen gitu kan. Ketika meniatkan diri untuk belajar bahasa Arab ini kan gitu. Sebenarnya mau disingkatkan bisa. Karena nggak beda sebenarnya belajar bahasa Inggris, bahasa asing yang lain lah. Sebenarnya sama. Ada grammarnya ini dan itu sebenarnya sama. Cuma ya pertama mungkin dari sisi nawaitunya kan gitu kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesuatu itu tergantung pada niatnya dan dia akan dapat sesuai dengan niatnya. Kalau niat dari awal memang nggak akan selesai ya nggak selesai betul. Jujurlah pada diri sendiri, kadang-kadang sebagian orang itu kadang begitu. Kayaknya merasa dari awal tuh sudah jiper gitu. Nanti di tengah kena cobaan jiper. Nah, itu memang di awal harus ditanamkan dulu. Alhamdulillah sekarang yang belajar bahasa Arab sama Ana itu dari 8 orang awalnya, sekarang yang masih 6 orang, cuma 2 orang yang mundur karena faktor kesehatan dan faktor ekonomi. 6 orang ini masih jalan dan sudah hampir selesai kami bahas ilmu tentang nahwu dan sorofnya itu. Sudah hampir selesai. Gitu. Maka sebenarnya kalau mau dibilang singkat. Cuma kan memang ibarat belajar itu kan ada SKS-nya gitu. Kalau belajar bahasa Arab ini kita analogin misalnya 50 SKS. Kalau 50 SKS ini bisa ditempuh dalam 3-4 bulan, bisa selesai. Tapi karena dia sepekan sekali atau sepekan 2 kali, maka bisa 2 tahun 3 tahun kan gitu kan. Jadinya panjang. Karena semakin lama waktunya, kesabaran pun semakin diuji panjang kan gitu. Sebenarnya di situ sih bagian. Dan Ana bilang ke teman-teman, coba tanya kepada orang apa komentar mereka tentang belajar bahasa Arab. Ya, susah gitu kan. Susah belajar bahasa. Oke. Tanya sama yang bilang susah, dia selesai atau tidak belajar bahasa Arab? Nggak selesai. Rata-rata yang bilang susah, itu nggak selesai.
Tapi kalau yang selesai nikmat. Belajar bahasa Arab itu nikmat. Karena apa? Setelah itu dia bisa baca Quran dengan memahami maknanya. Setelah itu dia bisa baca hadis memahami maknanya. Di situ. Ibarat kalau analogikan itu seperti orang daki gunung. Ibarat daki gunung. Di awal-awal daki gunung kan masih aman lah ya, tak terlalu. Di tengah-tengah tuh kan makin terjal. Mau nyampe puncak makin terjal lagi. Tapi begitu sampai puncak baru nampak dia sunset, ya kan, nampak dia awan di bawahnya, pemandangan luas, nikmat. Maka besok lagi pengen naik gunung lagi. Coba tanya komentar orang yang baru sampai tengah, lalu turun lagi. Tanya, gimana rasanya daki gunung? Apa-apa, hutan semua. Nah, itu kan. Apa enaknya hutan semua, capek, lelah nih, itu lapar, nggak ada air segala macam. Karena Anda pernah daki gunung kan gitu. Ya, sebelum Sinabung itu meletus, Anda pernah naik ke atasnya. Alhamdulillah. Iya, itu makanya. Kalau anak analogi kan sepertinya mirip seperti itu kan gitu. Kalau orang belajar bahasa Arab, yakinlah semua orang yang pernah belajar bahasa Arab dan tuntas belajar bahasa Arabnya, tanya ke mereka apa yang Anda komentari tentang belajar bahasa Arab. Nikmat. Itu tadi. Karena paskanya itu nikmat semua. Al-Quran bisa difahami, hadis bisa difahami, karya para ulama bisa ditelaah gitu. Kalau nggak selesai itulah tadi. Makanya Ana harap orang-orang yang belum belajar bahasa Arab sampai tuntas jangan komen dulu. Anda nggak komen sih Ustaz. Ustaz nanya tadi Ustaz. Iya, ya. Anda menjawab pertanyaan Ustaz dan menyampaikan perasaan yang pernah Anda alami. Waktu tapi itu kan Anda ikut apa? Doa taksiliyah Ustaz yang Ramadan. Yang diusung. Jadi anak ikut belajar di situ sebentar. Sampai buka puasa nak ngomong pun nggak sama istri anak. Ya kalau misalnya jadi karena tahapan-tahapannya kan berbeda kan. Iya beda. Kayak kita kan faktor umur mengenal sunnah lah kita mungkin melalui pintu daurah tadi kan. Pintu daurah yang notabene kan itu disajikan kajian-kajian umum. Nah itu pula jangan kemudian berkecil hati ketika tidak bisa bahasa Arab kan gitu. Allah Ta'ala berfirman, "Qul kullu ya'malu ala syakilatih." Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang itu akan beramal sesuai dengan syakilahnya, sesuai dengan ya bahasa sekarangnya skillnya, kemampuannya. Jadi nggak pandai bahasa Arab, ambil segmen lain di mana Anda bisa memberi manfaat kepada kaum muslimin lebih banyak. Mungkin Anda nggak bisa jadi ustadz, mungkin Anda nggak bisa jadi dai, nggak bisa jadi ini. Tapi di sisi mana kita bisa memberi manfaat, kan cuma itu aja ya yang kita kejar. Khairukum, sebaik-baiknya adalah anfa'ukum linnas. Ya, sebaik-baiknya adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu aja yang ingin kita kejar kan gitu. Jadi jangan kecil hati tadi nggak bisa bahasa Arab. Artinya, Anda cuma ingin memotivasi kepada teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab, siapkan niatnya dulu kan gitu. Siapkan kekuatannya dulu. Kalau memang kajiannya cuma seminggu sekali berarti Anda akan berhadapan dengan tahun-tahun kan gitu. Tapi kalau Anda bisa, orang Anda dulu juga belajar berapa ya? Dari mulai kelas sekolah persiapan itu sampai kelas 2 sanawiyah, Anda nggak ngerti apa itu nahu. Padahal tiap hari belajar nahu. Jadi sepekan itu 2 kali pertemuan, dua kali les nahu tuh. Hari apa dan hari apa gitu dalam sepekan. Sampai kelas 2 sanawiyah Anda nggak paham apa itu nahu. Udah dihafal. Udah dipraktekkan, baru ngeh anak fungsinya apa di kelas 3 sanawiyah. 3 tahun aja, atau berapa tahun belajar baru sekian. Wajar lah, belum terasa apa-apa. Masih di pertengahan menuju puncak gunung tadi. Nengok hutan sama nggak ada air itu tadi lah masih. Oke Ustaz, ini berarti, kan kalau kembali ke Ulu Nuha. Ulu Nuha. Kalau kembali ke Ulu Nuha berarti ini untuk persiapan ke anak-anak didik atau ya murid-murid di Ulu Nuha itu memang dipersiapkan juga dari sisi bahasanya memang Ustaz. Betul. Itu di tingkat apa Ustaz? Udah mulai dipersiapkan bahasa. Dari TK. Dari TK juga. Dari TK kita kenalkan. Nah, TK itu tidak ya karena kan ada tingkatan-tingkatannya di usianya itu disesuaikan. Dia akan fokusnya itu lebih di SMP. Nah, di SMP ini akan lebih difokuskan untuk mendalami bahasa Arab baik secara tulisan, mendengar, membaca gitu. Itu dikuatkan di SMP. Jadi nanti ketika di SMA sudah masuk ke materi-materi syar'i, mudah-mudahan dia udah punya modal kalau ingin melanjutkan ke UIM ya, ke Universitas Islam Madinah, atau dia ke Lipia atau ke STDI Jember atau ke Mesir. Jadi dia sudah punya modal selama di SMA-nya gitu. Oke. Baik. Ustaz, karena ini waktunya juga sudah
Habis ini Ustaz, mungkin sebagai tahiyan Ustaz bisa memberikan pesan kepada sahabat Tawati semua yang saat ini sudah menyaksikan di bulan Ramadan ini, dan juga mungkin sekalian Ustaz, ini kalau mau mendaftar Ulunuha kemana alamat dan lokasinya Ustaz? Mungkin ada yang belum pernah tahu kan Ustaz, siapa tahu ini ada sahabat Tawati yang baru atau lihat. Sosmednya aktif kan? Aktif. Aktif. Boleh silakan Ustaz. Memang dikelola, kalau perlu dikelola kan bilang gitu. Tafadhol Ustaz. Enggak, kemarin Afwan sebelum ke situ Ustaz, untuk yang bahasa Arab tadi, untuk yang umum lah, kan kita pernah dihubungi juga dari tim Ustadz Anas. Ustadz Anas maksudnya mau ada program untuk idad apa bahasanya Ustaz? Bahasa Arab apa? Iya, idad lugawi. Idad lugawi ya Ustaz, persiapan bahasa Arab. Itu bagian dari Ulunuha dan itu di cuman momen-momen tertentu atau dia nanti ada setiap bulan atau seperti apa Ustaz? Oh ya, jadi Ulunuha ini punya juga lembaga namanya Ma'had Ali, yaitu Ma'had Ali ini terdaftar sebagai lembaga kursus ya di Depak. Dan mereka ini lebih kepada pembelajaran bahasa Arab, tahsin, untuk orang-orang yang tidak bisa belajar di pagi dan siang gitu. Jadi memang mengambil segmen waktu itu di ba'da asar sampai maghrib. Nah gitu, jadi bisa belajar tahsin dan juga bahasa Arab di sana dengan berbagai macam tingkatan level-levelnya gitu. Dan ini kalau ini tayang di bulan Ramadan, insya Allah di Ramadan ini memang ada program yang kami buat secara musiman ya, melanjutkan program dulu yang itu Daurah Taksiliyah itu. Jadi Daurah Taksiliyah itu akan dilanjutkan lagi di Ma'had Ali ini dengan membahas kitab-kitab karya para ulama dan dibimbing oleh para asatidzah dengan waktu yang intens tadi ya gitu. Jadi biar dipersingkat, biasanya kajian usul salasah itu bisa bertahun-tahun di kajian yang umum kan gitu. Ini dipangkas dalam waktu 10 hari, insya Allah bisa minimal inti-inti dari kitab itu sudah disampaikan oleh Ustaz. Ya. Demikian. Baik. Itu di Ramadan aja atau di luar Ramadan nanti bakalan ada lagi? Sedang diperhitungkan ya, di minimal Ramadan, karena Ramadan insya Allah waktunya lebih kosong, waktu lebih banyak yang lapang. Kemudian juga kalau di luar Ramadan kami akan perhitungkan di libur-libur panjang mungkin ya, mengisi waktu-waktu liburan. Gitu ya. Baik, kalau untuk informasi ini juga ada di media sosialnya Ulunuha atau tersendiri di mana? Jadi sebenarnya masing-masing udah punya medsos itu sebenarnya, kayak TK Ulunuha, SD Islam Ulunuha, SMP Islam Ulunuha, SMA Islam Ulunuha, Ma'had Ali Ulunuha. Itu masing-masing mereka punya FB dan juga IG. Ya, mungkin nanti bisa dicari lah ya di sana. Mungkin bisa diikuti, walaupun kadang update-nya agak lama-lama dia waktunya. Cuma kalau yang penting-penting kayak program-program baru ataupun pendaftaran seperti yang ditanyakan tadi, itu ada di sosmed itu. Kurang update berarti Ustaz ya. Itu perlu khusus. Balik, coba masuk nih Ustaz. Baik, Bang Jiang, silakan tadi Ustaz penutup dari Bang Jiang. Penutup Ustaz, silakan, mungkin Ustaz ingin memberikan nasihat kepada kami sahabat Tawati yang ada di sini sebagai penutup pertemuan kita, mungkin untuk menghadapi Ramadan ini supaya lebih kuat lagi, atau kedepannya bagaimana mempelajari ilmu syar'i supaya lebih niatnya diperkuat lagi. Mungkin Ustaz bisa memberikan nasihat Ustaz. Baik, teman-teman sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di Ramadan kali ini adalah Ramadan yang belum tentu tahun depan bisa kita hadapi lagi, yaitu belum tentu kita jumpai lagi di tahun yang akan datang. Ini saja kami pun sedang berdoa, mudah-mudahan di podcast sedang tayang ini, mudah-mudahan kami dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi kita harus optimalkan Ramadan ini kan gitu. Karena belum tentu berulang tahun depan. Banyak teman-teman, banyak kanan kiri yang kita dengar berita Ramadan tahun lalu kita bersama, Ramadan kali ini kita sudah tak tahu dia di mana dan dia seperti apa, sudah mempertanggungjawabkan amalnya di sisi Allah Ta'ala. Artinya Ramadan tahun lalu itu benar-benar Ramadan terakhir bagi dirinya. Siapa tahu kita ini adalah Ramadan yang terakhir, maka inilah yang kita maksimalkan ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi kita semua untuk bisa menjadikan bulan Ramadan kali ini, seandainya ini bulan Ramadan yang terakhir, maka ini Ramadan terbaik yang pernah kita jalani seumur hidup kita. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Ramadan fungsinya adalah untuk menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Targetnya adalah keluar dari bulan Ramadan
kita menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena ini menjadi target dari Ramadan itu, artinya kita gagal kalau tidak menjadi hamba yang bertakwa. Kita gagal kalau hanya baik di bulan Ramadan saja. Maka mudah-mudahan kita bisa biasakan kebaikan-kebaikan itu di bulan Ramadan ini dan melanjutkannya setelah Ramadan nantinya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tetaplah terus untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat, mencari hal-hal yang bisa kita masuki, yang bisa kita lakukan, di mana itu bisa banyak bermanfaat bagi banyak orang, bagi kaum muslimin, yang tujuannya tak lain tak bukan, semua kebaikan itu akan balik lagi ke diri sendiri. Semua kebaikan itu walaupun kita menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan biaya, yakinlah semua itu akan balik lagi. Bahkan kembalinya bisa menjadi berlipat-lipat dan jauh lebih besar. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala di surganya kelak di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, dengan rahmat Allah Ta'ala, dan kepada Allah Ta'ala kita mohon ampun atas semua kesalahan kita. Semoga kita keluar dari Ramadan ini bersih dari semua dosa. Kita mulai lembaran baru dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan sampai akhir hayat kelak. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Atas ilmu-ilmu yang Masya Allah sangat menginspirasi. Inspirasi. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin. Di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, mungkin itu aja Bang Jiang. Ya. Gimana? Baik, sahabat roti sekalian, kami seluruh kabar kerjaan dari sini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga seperti yang disampaikan Ustaz tadi, kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dan anggaplah Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir kita, karena belum tentu tahun depan kita kena Ramadan lagi, ya. Kami mengucapkan jazakumullah khair buat sahabat roti semua, jazakumullah khair juga buat Yayasan Lajnah Dakwah Medan yang membawahi Irsyad TV, Medan Mengaji, suksessunnah.com, dan juga Solidaritas Sambil Bagian. Samase dan Basnul Coffee. Ya, Samase dan Basnul Coffee. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.